Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita TVmu. Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Mizan Muhammadiyah Lamongan menggelar peresmian secara simbolis Aula HM Syukron. Berikut informasinya. Peresmian Aula HM Syukron ini diresmikan oleh Amar Syaifuddin di Masjid Al-Ghoihab Al-Mizan Putra dan turut dihadiri sesepuh dan keluarga besar Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Mizan Muhammadiyah Lamongan. Acara ini sekaligus menjadi bagian dari agenda Istihlal setelah pasca Ramadan dan kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang rutin digelar setiap bulan oleh Al-Mizan. Dalam peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Amar Syaifuddin, didampingi oleh Ketua PCM Lamongan Saifuddin Zuhri, perwakilan Sesepuh Mulyono, Ketua Badan Pembina Kiai Haji Dr. Andas Supandi, Mudir Al-Mizan, Mujianto MPDI, dan Tony Putra keempat dari almarhum HM Syukron, tokoh utama yang menjadi inspirasi nama aula ini. Aula HM Syukron ini terletak di kampus 2 lantai 3 Pondok Pesantren Al-Mizan Putra. Pembangunan gedung ini dimulai pada Oktober 2024 dan selesai pada Januari 2025. Aula yang memiliki ukuran 26 x 8 meter ini dapat menampung hingga 200 kursi dengan fasilitas pendukung berupa wastafel dan 2 kamar mandi. Mudir Al-Mizan Mujianto MPDI dalam sambutannya menjelaskan bahwa peresmian aula dengan nama HM Syukron ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa pendiri dan tokoh yang berjasa besar dalam pendirian Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Cabang Lamongan. Pada tanggal 17 Agustus 1985, Muhammad Syukron merintis pendirian Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Cabang Lamongan di atas tanah wakaf seluas 10 x 30 meter persegi yang terletak di belakang patung Kadet Suwoko. Amar Syaifuddin menjadi pembicara kajian, turut memberikan apresiasi dan harapannya untuk Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Mizan Muhammadiyah Lamongan. Saya Amar Syaifuddin sangat apresiasi terhadap pembangunan, juga perkembangan dan kemajuan dari Pondok Pesantren Al-Mizan dan juga Panti Asuhan Al-Mizan Lamongan. Dan harapan kita Pondok Pesantren Al-Mizan ini menjadi salah satu pilihan pendidikan pesantren yang menjadi jujukan oleh para wali santri yang ingin menitipkan anaknya di pondok pesantren. Kami sebagai saksi yang bagaimana kemajuan yang telah dicapai oleh Pondok Pesantren Al-Mizan ini tahun demi tahun, dan alhamdulillah pada hari ini juga salah satu fasilitas dari Pondok Pesantren Al-Mizan ini, yakni salah satu aula HM Syukron telah terbangun dan kita resmikan. Dengan harapan ini akan bisa lebih mempercepat perkembangan daripada Pondok Pesantren Al-Mizan yang ada di Lamongan. Saya kira itu, dan kami juga titipkan pada para ustadzah, para mudir Pondok Pesantren Al-Mizan ini untuk terus bersemangat dalam memberikan pendidikan yang terbaik bagi santri dan santriwati yang ada di Pondok Pesantren Al-Mizan. Alfain Jalaluddin memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur. Suasana hangat penuh keakraban mewarnai Dusun Gapok, Desa Jeta, Kecamatan Montong. Ribuan warga dari berbagai penjuru Kabupaten Tuban memadati lokasi untuk mengikuti kegiatan Halal Bihalal Akbar yang digelar oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Tuban. Kegiatan bertajuk Merajut Silaturahim Sejahtera Bersama Muhammadiyah ini menjadi salah satu momen besar pasca Ramadan yang tidak hanya menghadirkan kehangatan dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, tetapi juga memperkuat komitmen bersama dalam membangun masyarakat yang berkemajuan.
Acara ini sekaligus menjadi momentum mempererat ukhuwah Islamiyah pasca Ramadan di tengah masyarakat Tuban, khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah. Halal Bihalal kali ini terasa istimewa karena menghadirkan tokoh dunia Din Syamsuddin, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005 hingga 2015 sebagai penceramah utama. Kehadiran Din disambut meriah oleh para tamu undangan dan warga Persyarikatan yang antusias ingin mendengar langsung tausiah dari salah satu tokoh intelektual Islam terkemuka di Indonesia bahkan dunia. Dalam tausiahnya, Din mengajak seluruh warga Muhammadiyah untuk terus menjaga nilai-nilai persatuan, memperkuat gerakan dakwah, serta aktif berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Potensi manusia kita ini paralel dengan Al-Asma'ul Husna. Ada dalam diri manusia ini benih-benih Al-Asma'ul Husna. Dengan setelah kami sempurnakan kejadian manusia dalam kandungan ibunya, wa nafakha fihi min ruhihi, dia Allah menghembuskan padanya dari ruhnya. Di ayat lain, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan padanya dari ruhnya, dari ruhku. Itulah penghembusan Al-Asma'ul Husna. Maka manusia, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Manusia punya benih kasih sayang. Allah itu Al-Alim, Maha Mengetahui. Kita punya kecenderungan untuk mencari ilmu dan seterusnya. Maka Idul Fitri, hari raya fitrah, hari raya kekuatan, kita mengembangkan potensi-potensi insani Al-Asma'ul Husna dalam kehidupan kita. Kalau kita terus menerus ya Rahman ya Rahim, lahirlah manusia-manusia yang punya rasa cinta, kasih sayang terhadap sesama, bukan menebarkan benci, hasad dan dengki. Itulah Idul Fitri, hari raya kekuatan. Kalau dua arti fitrah ini, kesucian dan kekuatan kita kembangkan, maka Idul Fitri menjadi hari raya kemenangan. Ketua PDM Tuban menyampaikan rasa syukur atas antusiasme warga dan tamu undangan yang hadir. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Muhammadiyah untuk terus menjalin kedekatan dengan masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa kekuatan Muhammadiyah di Tuban itu besar. Untuk bersilaturahim tiap tahun rutin kita laksanakan, yaitu pimpinan daerah Muhammadiyah Tuban ini. Sekarang di Montong atau tepatnya di Dusun Gaplok, Jedak ini adalah untuk memotivasi kita semua. Ternyata Muhammadiyah di Tuban itu tidak kecil, Muhammadiyah di Tuban itu besar, dan saya yakin bahwa ke depan kita akan membesarkan Muhammadiyah secara bersama-sama. Buktinya, setelah di sini didirikan cabang, kemudian insya Allah beberapa desa di sekitar sini juga akan muncul ranting-ranting yang untuk membesarkan Muhammadiyah yang ada di sini. Ini menunjukkan bahwa kita semua bermuhammadiyah itu harus saling menyatu, saling menjalin kerjasama dan silaturahim untuk maju bersama dan sejahtera bersama Muhammadiyah. Sementara itu, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Tamhid Masyhudi, dalam sambutannya mengajak untuk selalu mengadakan silaturahim agar dapat mengetahui kondisi saudara sesama yang ada di pelosok. Kita selalu melakukan ajang sana antara satu dengan yang lain. Tujuannya adalah untuk bersilaturahim antara satu dengan yang lain, agar kita semua bisa mengenal antara satu dengan yang lain,
Bahkan kita tahu terhadap saudara kita yang berada di tengah-tengah hutan seperti ini. Oh, ternyata di sini ada warga kita yang membutuhkan dorongan, membutuhkan motivasi, membutuhkan informasi dan lain sebagainya. Dan kita tahu bahwa di kampung ini ternyata Muhammadiyah masih punya satu amal usaha yang berupa masjid. Maka perlu didorong, kita semua mendorong agar nanti akan tumbuh kesejahteraan jika kita bersama-sama mendorong tumbuh kembangnya Muhammadiyah yang berkemajuan di kampung ini. Halal bihalal ini tidak hanya menjadi ajang saling memaafkan, namun juga membangun komitmen bersama untuk terus bersinergi mewujudkan masyarakat berkemajuan sesuai dengan visi Muhammadiyah. Iwan Abdul Ghani memberitakan dari Tuban, Jawa Timur.